Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut, sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi terus karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti berani tegas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saling serang di debat perdana Capres yang berlangsung tadi malam. Kalau sebelum kita lanjut dialog, tadi ada PR yang harus distatementkan oleh juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud dan juga dari Timnas Amin. Bahwa jika calonnya nanti terpilih menjadi presiden, apakah akan membuka kembali kasus HAM dan juga menuntaskannya? Silakan, mulai dari Pak Faisal terlebih dahulu. Ya, persoalan asasi manusia itu persoalan laten. Saya kira harus diselesaikan sebelum kita bicara tentang bagaimana menata bangsa ini ke depan. Oleh karena itu nggak ada pilihan. Dan buat saya, buat PKB, bahkan oleh Ketua Umum sudah disampaikan bahwa persoalan asasi manusia harus diselesaikan dengan proses hukum dan proses rekonsiliasi. Jadi ini tidak banyak yang semuanya. Oke, secara bisa tegas saja Pak Faisal, jika calon Anda terpilih jadi presiden, sebentar, sebelum selesai, saya belum selesai. Ya, jadi bahwa dari sejak awal Anda bisa cek di rekam jejak digital bahwa Pak Muhaimin maupun Pak Anies sudah menyatakan bahwa hak asasi manusia harus diselesaikan. Kami akan menyelesaikan semua masalah hak asasi manusia yang pernah ada di Republik ini. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa disampaikan oleh salah satu tim Pak Prabowo, ini dulu Pak Prabowo adalah petugas negara, dan tugas negara itulah yang menyebabkan beliau kemudian melakukan tindakan penculikan terhadap aktivis. Tapi saya bilang jangan salah, waktu itu kita berhadapan, Pak Prabowo pembela Orde Baru, kami yang ingin reformasi, kami yang lagi berjuang reformasi. Jadi itulah yang menyebabkan ada tindakan yang menyebabkan kami sebagai korban. Dan tentu saja ini harus dicatat bahwa yang menyebut Pak Prabowo sebagai pelanggar HAM itu bukan kami, korban, tapi lembaga-lembaga yang dengan jelas. Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk oleh TNI, Komnas HAM, ya, memang belum selesai. Oleh karena itu harus diselesaikan. Sayang kalau tidak diselesaikan sudah seperti ini. Ini bukan kaset rusak, Pak Viva. Ini tuntutan dari korban. Sedih sekali kalau korban yang hilang dan korban yang meninggal ini kemudian disebut kaset rusak. Ini pernyataan yang menurut saya kami sudah tangkap. Diklarifikasi. Baik, kami sudah tangkap. Singkat saja Pak Khairul, permintaan langsung dari Pak Viva Yoga untuk memberikan statement jika nanti calon Anda terpilih jadi presiden. Singkat saja. Iya, seperti yang kemarin disampaikan oleh Mas Ganjar, bahwa ini harus diselesaikan, baik melalui pengadilan maupun melalui KKR. Itu clear itu. Dalam diskusi kami juga begitu. Pilihannya ya sesuai dengan hukum. Hukumnya ngomong ini pengadilan, ini juga KKR. Itu satu. Yang kedua, ada perkembangan sebenarnya Mas Viva. Ya, perkembangan itu saat ini ya ada statement resmi dari negara bahwa peristiwa penculikan itu ada. Peristiwa penghilangan paksa itu ada. Makanya tadi sama Mas Faisal Reza dibilang ini saya diakui sebagai korban dikasih kesehatan prioritas. Itu pengakuan dari negara melalui mekanisme non yudisial ya yang masih fokus pada korban. Tapi sebenarnya tetap membuka ruang untuk pengadilan. Oleh karenanya sebenarnya
statementnya itu penting. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Viva Yoga ini biar juga terbuka di publik. Kalau pengadilan dibuka, ya kooperatif nggak Pak Prabowo untuk datang? Karena ini juga penting untuk kepastian hukum beliau. Kalau KKR dibuka, mau datang nggak Pak Prabowo menjelaskan bahwa ABCD kayak yang diceritakan oleh Mas Reza soal di mana peristiwa penculikan dan sebagainya. Nah, daripada misalnya diceritakan kepada Mas Budiman Sujatmiko, itu kan dalam konteks menyelesaikan hukum kan atau KKR kan tidak ada gunanya. Itu lebih berguna bagi nusa dan bangsa. Dan saya yakin Pak Prabowo punya Pak Prabowo punya komitmen di situ. Bagaimana Mas Viva? Ya, yang saya tahu Mas Khairul Anam waktu menjadi anggota Komnas HAM nggak pernah utak-utik soal Pak Prabowo. Dan Mas Faisal Reza sebagai anggota DPR RI tidak getol juga untuk mengungkap kembali soal pelanggaran HAM yang dituduhkan dan dipidanakan Prabowo. Nanti saya kirim surat saya, Mas. Pak Pratik jadi itu menjadi rutin 5 tahunan, Mbak. Pada waktu itu kan juga Mas Faisal Reza yang sekarang sama Mas Anies ya, Mas Faisal PKB ya. PKB sama Mas Anies dan waktu menjadi Pak Prabowo menjadi calon wakil presidennya Bu Mega, dulu juga teman-teman PDIP juga tidak mengungkap, sekarang berusaha untuk bicara lagi. Jadi artinya Mbak Cynthia, kita berbicara pada hari ini itu adalah dalam orientasi untuk tujuan elektoral. Karena Pak Prabowo ini nilai elektabilitasnya kan tinggi, sehingga diserang kiri kanan. Tapi kita akan menerima serangan itu dengan merangkul dan dengan kasih sayang. Karena masyarakat ini sudah mengetahui, ya, punya kesadaran politik yang tinggi dan bisa melakukan sebuah penjiwaan bahwa yang namanya pemilu itu adalah bagian dari proses pendidikan politik rakyat dan punya kebebasan untuk memilih siapa calon presiden yang disukai. Kalau kemudian ada beberapa komponen masyarakat yang menyerang karena tidak suka sama Pak Prabowo, ya silakan saja. Tapi kemudian jangan kemudian mendelegitimasi Pak Prabowo dong, ya kan? Saya boleh bertanya sebentar, Mas Viva. Itu pertanyaan saya juga belum dijawab sama Mas Viva. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, saya mau klarifikasi. Kami di Komnas HAM, terutama saya bekerja untuk mendorong bagaimana penyelesaian itu. Karena penting bagi kita untuk kepastian hukum. Gitu, makanya lahirlah tim non yudisial itu. Saya pernah dipanggil oleh itu hasil dari kerja ini kami. Pertanyaan terakhir saya ya. Pertanyaan terakhir harus ini kan dijawab oleh Mas Viva Yoga. Apakah mau hadir Pak Prabowo ketika ada pengadilan atau ada KKR? Ya kita siap aja kalau soal perkara gitu kan. Pak Prabowo kan seorang patriot sejati. Sebagai tentara ya yang sudah kontrak mati, saya boleh tanya dan jiwanya untuk bangsa dan negara dikorbankan untuk kemajuan bangsa. Saya boleh tanya nggak sebentar? Dan setiap 5 tahun sekali singkat saja, waktu kita sudah terbatas. Ini selalu diputar-putar lagi. Baik, sudah kami tangkap. Mas Viva, tolong jawab. Apakah Mas Viva setuju dengan pernyataan bahwa Pak Prabowo bukan pelanggar HAM? Ya, coba tidak ada disampaikan keputusan secara hukum bahwa Pak Prabowo bukan pelanggar HAM gitu. Oh, kalau bukan pelanggar HAM mana mau menjadi calon presiden, menjadi calon presiden gitu loh. Baik, nanti kita akan bahas kembali di dialog-dialog selanjutnya. Terima kasih. Nanti masih akan ada debat kedua tanggal 22 Desember dengan agenda debat Cawapres. Kita nantikan persiapannya seperti apa nanti. Terima kasih juru bicara Timnas Amin Pak Faisal Reza, juru bicara TKN Prabowo Gibran Mas Viva Yoga Mauladi, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud Khairul Anam sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.